Pagi anak-anakku, semoga semua dalam keadaan sehat. Salam Balita, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang tematika, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Coba lihat anak-anakku, itu gambar apa ya? Iya, itu adalah gambar tanaman padi. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Baiklah anak-anakku, sekarang simak bacaan berikut ini. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih persamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah, tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Nah anak-anakku, inilah gambar gabah padi yang sudah dipanen maupun yang akan ditanam kembali. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam. Anak-anakku semua, inilah hasil panen para petani, yaitu beras atau padi yang sudah diselek. Apa isi bacaan di atas? Kemudian tahap pertumbuhan tanaman padi. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Jawabannya karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, kalian sudah menjawab pertanyaan tadi. Sekarang kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasar bacaan di atas. Nah, Bu Guru akan membantu kalian menjawab diagram tersebut. Pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam lahan sementara. Dan begitu seterusnya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan.
Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Yang keenam, penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Amati gambar berikut. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Gambar yang pertama itu lingkungan pantai. Di situ banyak para nelayan yang menangkap ikan. Kemudian gambar yang kedua yaitu pegunungan. Di situ di pegunungan para petani banyak yang menanam kopi, menanam cengkeh dan yang lainnya. Gambar yang ketiga itu adalah lahan sawah. Di situ para petani menanam padi di sawah. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Mengapa di daerah rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, sekarang tuliskan perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut dan akan baca sendiri 3 perbedaan yang ada di gambar itu. Anak-anak, sekarang kita akan amati tabel berikut. Ada lokasi pantai, dataran tinggi, dataran rendah, dan ciri-cirinya, sumber daya alam, manfaat, mata pencaharian penduduk. Di pantai berbatasan dengan laut, sampai mata pencaharian penduduk, petani, karyawan, buruh itu ada di dataran rendah. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah mengkonsumsi beras, yaitu dimasak menjadi nasi. Nah, pelajaran kita cukup sekian. Pelajaran hari ini kalian akan belajar bernyanyi Setudi Setulus Hati. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya, tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun